Alhamdulillah alladzi ja'ala Syawal syahrun mubarakun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Kasatlan, Bapak Dr. Tukimin, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Bapak Haji Khalil, yang juga mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua PGRI Jakarta Timur, Ketua PGRI Kecamatan Cakung, dan seluruh jajaran pengurusnya, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar PGRI khususnya Kecamatan Cakung, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, hari ini persis tanggal 16 Syawal. Lalu hari ini kita sama-sama memperingati halal bihalal. Halal bihalal berasal dari bahasa Arab yang asal katanya al-halalu bil halali. Al-halalu bil halal. Halal bihalal. Sekali lagi saya katakan, halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Negara lain nggak ada istilah halal bihalal. Nggak usah jauh-jauh ke Malaysia saja nggak ada istilah halal bihalal. Saya hampir 6 tahun di Mesir, belum pernah itu habis lebaran ada istilah halal bihalal. Nggak ada. Arab Saudi nggak ada. Tapi di Indonesia ada istilah ini, al-halalu bil halal. Saya tanya sama orang Arab. Agullah itu kalau kita bilang boleh tanya gitu. Agullah, ayo ya Taufik, kata dia. Fi baladi, di negara saya bilang begitu. Ada satu istilah ketika selesai hari raya Idul Fitri yang namanya al-halalu bil halal. Ish makna al-halalu bil halal? Saya bilang, apa artinya halal bihalal? Itu sahabat saya orang Arab bilang begini, ish eda enta ya Taufik, ish eda enta ya Taufik. Kalau kita nih ngomong ish eda enta ya Taufik, lu ngomong apaan nih? Begitu. Orang Arab bingung menerjemahkan al-halalu bil halal. Ustaz, al-halalu artinya yang dibolehkan, betul? Bi dengan, bil halali dengan yang dibolehkan. Coba terjemahkan. Al-halalu bil halali, yang dibolehkan dengan yang dibolehkan. Apa maksudnya coba? Hah? Makanya kalau orang Arab bilang is'eda enta ya Taufik, lu ngomong apaan? Orang dia bingung al-halalu bil halal. Tapi ini istilah halal bihalal hanya ada di Indonesia. Saya katakan ini bukan istilah jelek, ini istilah baik. Kenapa baik? Di dalamnya ada silaturahmi, di dalamnya ada musafah. Subhanallah. Sudah dikatakan kok, man arada ayyutala umruhu wa hasuna amaluhu
falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen panjang umurnya, bagus rezekinya, baik amal ibadahnya, falyasil rahimahu. Sambung tali silaturahmi. Ayahanda beliau sudah pensiun 3 tahun yang lalu, betul? Karena silaturahminya bagus, betul? Karena silaturahminya bagus, subhanallah, masih tetap di usia yang sudah pensiun, di usia yang sudah sepuh, masih manfaat umur beliau. Kenapa? Wasilah silaturahmi. Jadi kalau janjinya Rasulullah, man arada ayyutala umruhu wa hasuna amaluhu falyasil rahimahu. Barang siapa yang pengen panjang umurnya, bagus rezekinya, baik amal ibadahnya, sambung tali silaturahmi. Halal ini ada yang namanya silaturahmi. Tapi mohon maaf, ayo lihat, jujur yuk. Hadir tadi hanya absen di depan. Habis absen pulang lagi. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Banyak nggak yang begitu? Subhanallah. Ayahanda, saya ngomong begini bukan nggak fakta. Saya ngomong begini fakta. Kenapa fakta? Saya sudah diri di belakang beritanya. Ini ibu kok pulang? Udah dapat Senin pulang. Dapat Senin pulang lagi bertiga. Ini pulang lagi bertiga. Jangan-jangan yang main angklung juga pulang juga sebagian. Iya ya, tadi banyak, sekarang tinggal sedikit. Ya tapi kan nggak sebanyak ini, tadi kan lebih banyak ya kan. Kemana yang lain? Alasan lainnya, karena sama-sama guru ada di belakang tuh. Kalau yang salah jangan dibela, yang salah jangan dibela. Ini salah dibela. Katanya mau profesionalisme, yang salah jangan dibela. Emang pulang bilang aja pulang, betul? Ya Allah. Maka Bapak Ibu guru, sekali lagi, kalau tadi disampaikan oleh ayahanda, guru adalah tugas yang paling mulia. Memang di era sekarang serba salah kita mengajar, betul Ibu? Di era sekarang serba salah kita mengajar. Mengajar tegas, mengajar betul-betul keras untuk kemajuan siapa? Siswa kita. Tapi tadi karena adanya hak azazi manusia. Mohon maaf, HAM ini, yang di belakang, HAM ini lahir dari negara mana? Amerika. Sengaja ini dibikin oleh mereka di negara-negara kita yang begini. HAM. Wah, ini melanggar hak asasi manusia. Ini melanggar hak asasi manusia. Sementara mereka yang melanggar hak asasi manusia, tenang-tenang saja. Kita nih. Maka mohon maaf Ibu guru, jangan sampai tadi dalam benak kita akhirnya apa? Timbul ketidakikhlasan. Akhirnya tumbuh, lahir di kepala-kepala guru, di kepala-kepala para pendidik. Apa lahirnya? Udah deh yang penting gue udah ngajar. Yang penting gue udah mengajar, ya kan? Lu mau pinter kayak mau kagak, kayak lu mau bener kayak mau kagak, terserah deh. Yang penting gue akhir bulan dapat TKD ya. Jangan lu dapat TKD, ya kan? Jangan jalan terus. Akhirnya apa? Nggak terbina anak-anak sekarang ini. Kenapa? Karena ini tadi. Makanya mohon maaf kalau bisa tadi beliau sudah sampaikan ya namanya guru ada khilafnya, kita manusia ada khilafnya, betul? Ketika siswa dikasih tahu, ketika siswa sudah diajar berkali-kali tapi nggak nyambung juga, tapi nggak masuk juga, mungkin tadi ada khilafnya, mungkin tadi ada salahnya, betul? Ini kadang-kadang kita juga ibu bapak juga jadi orang tua, betul? Betul? Ketika anak kita dilepas di sekolah, anak kita lepas untuk dididik, yuk kita juga berikan contoh yang baik, biar ikhlas kitanya. Kenapa? Karena kita juga guru. Ini kadang-kadang tadi ibu nggak mau dibegitukan, tapi ibu juga begitu dengan guru di sekolah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ya Allah. Akhirnya apa? Kembali lagi hukum tadi kepada kita. Maka ayo kita pun jadi orang tua, ya. Ketika anak dilepas,
Ya, anak kita lepas di sekolah A, di sekolah B, udah kita jadi orang tua biar ikhlas. Soal anak dicubit, wajar, ngadu ke rumah, ayah, aku dicubit sama guru. Jangan pakai melotot bapaknya. Siapa guru? Kenapa? Gak usah. Ya, ini zaman sekarang begitu. Ya, ketika anak kita dicubit, sayang, coba. Gak mungkin, ada seorang guru mencubit tanpa sebab. Ayah juga guru, bilang begitu dong. Ayah juga guru, ya. Ayah nggak akan mungkin mencubit anak murid ayah kalau anak murid ayah nurut, baik, belajar benar, begitu. Ketika anak dibegitukan, oh dia paham, itu namanya pendidikan. Ya, ini yang terjadi tadi. Maka juga buat pengurus PGRI, ya mohon maaf, tadi saya dengar ada 34 miliar untuk tahun, ya 364 miliar, subhanallah. Itu dana hibah buat guru-guru swasta. Maaf yang ngurusin dana hibah, ada yang ngurusin di sini? Ada yang ngurusin di sini? PGRI yang ngurusin, biar paham PGRI. Kalau memang itu haknya guru swasta, memang itu haknya, berikan, jangan persulit. Ini kadang-kadang PGRI juga yang mempersulit. Betul? Betul? Kalau memang itu haknya guru, berikan haknya guru. Maaf, mau itu murid sekolah swasta dikit kek, mau murid swastanya banyak kek, tapi kalau memang itu hak gurunya, berikan. Ini kadang-kadang tadi udah ngurus ke sono, ngurus kemari, fotokopi di sono, fotokopi di sini. Bawa ini, waduh, kurang. Gila. Selalu saya katakan mohon maaf. Paling tidak PGRI, paling tidak maaf yang namanya PGTK, yang namanya PAUD. Itu pengurus PGTK, pengurus PAUD, pengurus PGRI punya dong database. Ini kadang-kadang tadi PAUD-nya begitu. Telepon sama kepala sekolah, pokoknya hari ini harus segera dikumpulkan. Nggak dikumpulkan, ditinggal. Tuh, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mana pengurus PAUD-nya, mana pengurus PGTK-nya? Ya Allah, jangan begitu. Betul? Jangan begitu. Ketika kita punya database, PGTK, kalau punya database, tadi urusan tadi itu nggak usah pakai minta lagi. Buka komputer, OTK PAUD yang dibutuhkan izin operasional, yang dibutuhkan data gurunya. Keluar udah nggak usah tadi mempersulit lagi. Betul? Betul nggak? Ini biar pada paham guru-gurunya, pengurusnya juga. Betul? Jangan mempersulit. Kenapa? Karena kepala sekolah tadi belum tentu dia ada di sekolah, betul? Bisa jadi dia ada lagi di Bogor kegiatan, betul? Tiba-tiba dapat SMS, kalau nggak dikumpulkan, ditinggal. Nggak dikumpulkan, nggak libur. La ilaha illallah. Saya kadang-kadang dengar yang begini gergetan sama pengurus PDTK saya. Jangan begitu. Selalu ayahanda mohon maaf. Selalu saya katakan. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Betul? Jangan dibalik. Ini dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini zaman dulu, betul? Sekarang ayo, kalau bisa dipermudah, jangan begitu dong. Cakep nggak jadi ini? Kompak nggak PGRI ini? Kalau sudah tadi itu lahir, maka tadi saya katakan, maka jangan salahkan. Kalau akhirnya jadi kayak begini nih, akhirnya jadi kayak begini. Kenapa kayak begini? Tadi itu datang si datang, absen pulang. Datang si datang, absen pulang. Nggak ada tumbuh rasa sense of belonging. Nggak ada tumbuh rasa memiliki terhadap PGRI. Yang akhirnya apa? Alah, paling gitu-gitu aja. Ya, paling gitu-gitu aja. Yang penting gua hadir, nama gua ada. Subhanallah. Tercapai nggak silaturahmi? Tercapai nggak silaturahmi?
Maka mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ayahanda Bapak Haji Khalil, siang hari ini sedikit akan saya sampaikan ya. Ini belum ceramah, ini baru prolognya doang ya. Oke. Mohon maaf kalau sampai sore ayahanda saya bukan gak mau. Beliau mengundang saya. Saya tanya, saya naik ceramah jam berapa? 9:30 Ustaz sudah naik. Bahkan saya masih di rumah tadi, saya sudah siap, cuma belum berangkat. Ditelepon 3 kali. Padahal itu baru jam 9. Ditelepon saya 3 kali. Saya tidak angkat. Kenapa saya tidak angkat? Karena saya berpikir dari rumah saya kemarin nggak jauh kok, nggak sampai 10 menit. Nah ini baru jam 9, saya sudah disuruh datang kemarin. Jadi saya udah tahu dari agenda dulu. Sudah saya tanyakan. Cuman kan maksud saya tadi, kalau memang saya naik jam 9:30, ya 9:10 dong. Ini 9:10 masih angklung. Akhirnya dia nggak usah disalahin juga kalau mereka pada pulang. Jenuh akhirnya, betul? Rondon itu harus jelas. Besok ke depan rondon itu harus jelas. Jam segini, oh memang harus jam segini. Pembawa acara juga harus ngerti. Saya semua saya kritik. Kenapa saya kritik? Karena yang namanya pembawa acara, dia yang mengatur acara. Bukan kepala dinas, bukan kepala PGRI. Siapa yang mengatur acara? Ya ibu sama bapak. Namanya pembawa acara. Lihat jamnya dong. Rondonnya Ustaz ceramah jam berapa? Kalau memang 9:30 masih ada angklung, mas sebentar. Rondonnya begini, ibu nanti belakangan. Begitu dong harusnya. Kita nunggu dari tadi. Jadi mohon maaf, bukan marah saya. Saya ingin memperbaiki ke depan. Ke depan buat acara sesuai dengan rondon. Rondonnya kan sudah ada, sesuai dengan itu. Kalau juga ingin dimuliakan, kalau juga ingin dihormati oleh anggota kita PGRI yang lain. Kenapa? Orang akan bilang begini, ketua PGRI cakep nih ngurusnya, sesuai agendanya, begitu. Tapi kalau kayak begini lagi, besok bikin acara dia bilang begini, alah paling ngaret, ngebuat dong. Betul nggak? Betul nggak? Yuk kita perbaiki, ya. Baik. Ini masih belum ceramah lagi nih. Masih mantap. Baik ibu, bapak, guru yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini sedikit akan saya sampaikan ayahanda Haji Khalil. Saya teringat karena ini masih suasana Syawal. Saya teringat begini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan diam aja dong. Allahumma salli wa sallim wa barik. Begitu. Ya Allah, itu meneruskan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu nggak perlu wudu kok. Hah? Ibu nggak perlu rapi kok bajunya. Betul? Apa kata Rasulullah? Sepelit-pelitnya manusia, sekedekut-kedekutnya manusia, sebakhil-bakhilnya manusia, ketika disebut namaku dia diam. Itu sepelit manusia. Ya, maaf ibu, Allah perintahkan kita sholat, Allah sholat nggak? Enggak. Allah perintahkan kita puasa, Allah puasa nggak? Enggak. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, Allah bersalawat nggak? Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Subhanallah. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Masa kita nggak mau bersolawat? Emang dasar koliru. Yang dibanyakin utang lu memang dikasih. Oh, tapi bukan yang diajak kita utang lagi.
Terusnya. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik. selesai beliau berkhutbah di hari raya Idul Fitri. Ibu, bapak, kalau yang sudah haji, itu mimbarnya Rasulullah di Madinah itu tinggi. Yang sudah umroh, sudah ke Raudhah, ya, itu mimbarnya Rasulullah tinggi tuh, ya. Jadi ketika beliau selesai berkhutbah di hari raya Idul Fitri, beliau katakan begini: Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Selesai beliau berkhutbah di hari raya Idul Fitri, waktu Rasulullah menuruni anak tangga mimbarnya, seraya di anak tangga ketiga tiba-tiba berdiri. Ketika berdiri, Rasulullah langsung mengangkat tangannya. Dan ketika Rasul mengangkat tangan, Rasul berkata, Amin, 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 3 kali. Lalu Rasul turun dari mimbarnya, Rasul langsung menuju pulang ke rumahnya. Di mana rumahnya? Yang sekarang jadi makam kuburan beliau. Itu awalnya rumah Rasulullah. Ya. Sebelum perluasan Masjid Nabawi, itu rumah Rasulullah dan itu kamarnya Rasulullah bersama Aisyah. Rasulullah waktu menuju rumahnya, itu sahabat Rasulullah yang duduk di saf paling depan, mengejar Rasulullah. Lalu sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, nah, tadi selesai kau berkhutbah di hari raya Idul Fitri, kami semua melihat engkau berdiri di anak tangga mimbarmu dan kau mengangkat tangan, lalu kau berkata amin, amin, amin sampai 3 kali ya Rasulullah. Padahal kata sahabat tadi, kami yang duduk di saf paling depan tidak ada yang berdoa, dan kami yang duduk di saf paling depan tidak melihat turunnya hujan ataupun turunnya tiupan angin. Gerangan apa ya Rasulullah engkau berkata amin, amin, amin sampai 3 kali? Apa jawaban Rasulullah? Tadi selesai aku berkhutbah di hari raya Idul Fitri, sekarang ini aku mendengar, kata Rasulullah, malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Yang doanya malaikat Jibril, kata Rasulullah, aku aminkan. Sahabat tadi penasaran, bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau engkau mengaminkan doanya malaikat Jibril kepada Allah, berarti engkau setuju dengan doanya malaikat Jibril kepada Allah? Naam, bala, ya aku setuju. Sahabat tadi penasaran, nanya lagi, ya Rasulullah, kalau gitu apa doanya malaikat Jibril kepada Allah sehingga engkau mengaminkan? Apa jawaban Rasulullah? Tadi yang pertama Jibril katakan kepada Allah, Jibril berdoa kepada Allah, Jibril katakan kepada Allah, ya Allah, jangan terima puasanya seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Ya Allah, jangan terima sholatnya seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Ya Allah, jangan terima zakatnya seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Bahkan Jibril katakan, ya Allah, jangan terima semua amal ibadah seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Kalau kata Jibril, di bulan Syawal sekarang ini, seorang hamba belum bisa memaafkan saudaranya satu sama lain, dan ini diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Subhanallah. Halo Ibu. Halo. Masih adakah di antara kita?
Masih adakah di antara kita yang masih simpan dendam dengan teman kita? Masih adakah di antara kita yang masih simpan dengki dengan sahabat kita? Alhamdulillah, karena lagi ngaji. Enggak, coba kalau lagi pas pulang, najis gue lihat dia. Maaf, kalau kepengen amal ibadah kita selama bulan Ramadan, puasa kita, terawih kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, bacaan Quran kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Syawal sekarang ini mari di antara kita ulurkan tangan, ucapkan minal aidin wal faizin, qul amin ana wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ini gara-gara pemilihan ketua PGRI, dia kagak jadi ketua PGRI, ngambeknya sampai sekarang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Bukan di sini, bukan di Cakung, ya itu jauh di sono, ya di Cakung alhamdulillah enggak, ya enggak jauh beda. Ya Allah. Mohon maaf naik jabatan kemauan Allah, dipercaya oleh masyarakat, juga hakikinya keinginan Allah. Ketika memang mohon maaf bertanding, oh memang adu potensi kita untuk menjadi ketua PGRI Cakung, lalu nggak jadi, oh yang jadi Pak Mulyadi, ya kan sudah kasih tangan, selamat Pak Mulyadi, mudah-mudahan ini amanah dari umat, ini amanah dari Allah, bisa Pak Mulyadi laksanakan dengan baik. Begitu loh. Ini kita kagak sinden. Harusnya gue tuh yang jadi ketua PGRI. Gue tahu banget itu siapa yang Mulyadi itu panggilan dia najis oleh dia. Ya Allah, buang itu semua, betul? Itu penyakit-penyakit hati, Ibu. Itu penyakit-penyakit hati yang terus menuntun kita sampai kita masuk neraka. Ayahanda, tidak ada orang mati, tidak ada orang mati masuk neraka gara-gara sakit kanker, tidak ada. Tidak ada orang mati masuk neraka gara-gara sakit liver, tidak ada. Tidak ada orang mati masuk neraka gara-gara stroke, tidak ada. Tapi orang mati, Ibu, orang mati masuk neraka gara-gara dengki. Orang mati masuk neraka gara-gara sombong. Orang mati masuk neraka gara-gara angkuh. Orang mati masuk neraka gara-gara pelit, medit, pritil. Baru kamu sekali. Pritil, kedekut, bulu kasiran, cap jahe, mere gehesek, apa lagi? Pantat kuning. Ini penyakit-penyakit hati. Oh Bapak, dengki, iri, sum'ah, ini semua penyakit-penyakit hati yang menuntun kita terus sampai masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka ayo ya, ayahanda, Pak Ketua PGRI, nanti ada salam-salaman. Ada salam-salaman ya? Nanti saya nggak ikut salam-salaman. Saya cuma duduk saja di sini. Saya akan lihat. Karena nanti ada pasti yang ulur tangannya, senyum dia, tapi senyumnya getir. Ada orang yang betul-betul senyum, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ada orang yang halal bihalal, berjabat tangan, senyum, tapi senyumnya getir. Kelihatan tak? Saya akan rekam nanti semua siapa yang getir-getir senyumnya, akan saya sampaikan sama Pak Oleh ya. Halo, kenapa begitu? Ini dorongan hati. Kalau hatinya bersih, kalau hatinya ikhlas, maka salam-salamannya, bermusafahannya itu juga kelihatan. Minal aidin wal faizin, qul amin ana wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman yang tadi bilang begini, sama-sama mudah-mudahan Allah terima semuanya. Tuh yang benar-benar.
yang keluar dari hati yang paling dalam. Yang enggak, nih Bu, saya contohin ya. Dia akan bilang begini. Mohon maaf ya. Kan ya udah sama-sama. Maaf ya, sama-sama. Akan kelihatan. Ya. Itu nggak bisa dibohongi. Kenapa? Itu dorongan hati. Ya. Makanya kalau dikatakan ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah pada diri manusia ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau sehat, bagus segumpal darah tadi, maka baguslah semua anggota badannya. Mulutnya bagus, hidungnya bagus, matanya bagus, kupingnya bagus, tangannya bagus, kakinya bagus. Kenapa? Tadi segumpal darahnya bagus. Wa idza fasada, dan apabila rusak segumpal darah tadi, fasad jasadu kullu, maka rusaklah semua anggota badannya. Mulutnya rusak, matanya rusak, hidungnya rusak, tangannya rusak, kakinya rusak. Apanya yang rusak? Tadi segumpal darahnya rusak. Allah, kata Rasulullah, ketahuilah yang dimaksud segumpal darah tadi wahiyal qalbu, adalah hati. Maka kalau hati kita bagus, mulut kita bagus, hati kita bagus, mata kita bagus, hati kita bagus, tangan kita bagus. Oh, Bu, hati bagus nih, hati bagus, hati bagus. Teman-teman kita bilang begini, Bu Ani, sini deh Bu Ani. Ini namanya si Ani, namanya si Ani. Di sini nggak ada, ya udah kalau nggak ada. Yang di depan Bu Ati. Nih, dengerin nih. Nih kalau hatinya bagus nih, hatinya bagus. Bu Tini, sini nih Bu Tini. Kenapa? Ya Allah Bu Tini, kenal nggak? Sama siapa? Itu loh, siapa? Bu Yuni, najis ya dia. Guru SD berapa? Guru SD anu, najis banget sama dia, mulutnya ember. Kalau hatinya bagus, hatinya bersih, hatinya sehat, dia akan berkata begini. Jangan begitu. Biar bagaimana juga, dia akan sekerja kita. Biar bagaimana juga, dia sama guru dengan kita. Jangan kita ungkap aibnya, jangan kita cari kejelekannya. Udah cukup, sama-sama kok dengan kita. Cakep nggak jadinya? Bagus nggak jadinya? Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Wiwi. Bu Wiwi, ada Wiwi di sini. Ada Wiwi. Ya Allah, Bu Wiwi, sini deh Bu Wiwi. Kenapa ya Allah Bu Wiwi? Saya kesal banget Bu Wiwi. Sama siapa? Bu Yuli. Najis sama dia. Emang Yuli yang SD anu kan? Emang mulutnya ember tuh. Saya juga kesal sama dia. Bu Yuli, maaf ya, kita bukan ngomongin orang. Ya bukan ngomongin orang. Ngomongin tuyul. Maka, yuk sehatkan hati. Yuk bersihkan hati. Kalau kepengen selama bulan Ramadan semua amal yang kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya sangat yakin ya, ibu nih ya, ibu ya, kalau sholat tarawih kemarin pasti ibu suka nandain imam. Yang suka nandain imam sholat tarawih itu biasanya ibu-ibu. Itu imam tarawih baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ibu di belakang bilang begini, ya dia lagi deh. Lama kalau dia nggak ada, dia lagi jadi imam. Lama banget kalau dia jadi imam. Biasanya begini siapa yang nadain? Ibu. Dosa lu itu. Nih sekarang bulan Syawal cari imam di mana? Bu, ada imam yang dia belum
Baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, kalau dia enak nih, cepet imamnya. Imam aja ditandain. Ya, udah dah. Ibu, bapak, kalau kepengen amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo di bulan Syawal beri maaf dan minta maaf. Ya. Beri maaf dan minta maaf betul-betul keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Udah buang itu penyakit-penyakit hati yang terus akan menuntut kita masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah disampaikan oleh Pak Haji, Ustadz, stop sebelum zuhur. Cuma jam berapanya nggak dibilang. Stop sebelum zuhur. Maka kalau saya stop sekarang nggak salah, karena ini belum zuhur. Begitu nggak teman-teman? Begitu nggak? Stop Ustadz sebelum zuhur. Masih lama, ya. Doa Jibril yang kedua. Doa Jibril yang kedua. Jibril katakan begini. Ibu, bapak, Haji Alim, Jibril bilang begini. Dan ini diaminkan oleh Rasulullah. Ya Allah, jangan terima puasanya seorang hamba di bulan Syawal sekarang. Ya Allah, jangan terima zakatnya seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Ya Allah, jangan terima salatnya seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Ya Allah, jangan terima sedekahnya seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini. Bahkan Jibril katakan, ya Allah, jangan terima semua amal ibadah seorang hamba di bulan Syawal sekarang ini kalau di bulan Syawal sekarang ini seorang suami belum minta maaf kepada istri dan istri belum minta maaf kepada suami, dan ini diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Sopoyo, Ustaz, emang dia suami saya Ustaz, tapi kan dia mantan. Dia kan mantan suami Ustaz. Saya udah pisah lama kok sama dia. Betul, emang mantan, tapi pernah terukir namanya dalam hati kita. Boleh nggak minta maaf kalau begitu? Boleh, walaupun mantan. Kenapa? Jujur atau tidak jujur, ngaku atau tidak ngaku, ada dosa kita dengan mantan istri kita, ada dosa kita dengan mantan suami kita. Yang mantan, yang masih maaf, ayo suami, ibu. Ibu, siapa yang minta maaf dulu? Hai, suami lebih dulu kepada istri atau istri lebih dulu kepada suami? Saya tanya, PGRI Jakarta Timur, ayah anda, siapa dulu yang minta maaf? Istri kepada suami lebih dulu minta maaf, atau suami lebih dulu minta maaf? Istri. Bagus. Beliau bilang istri dulu minta maaf kepada suami. Ibu, siapa yang minta maaf lebih dulu? Suami kepada istri atau istri kepada suami? Istri kepada suami. Ini ibu bagus. Istri soleha. Istri dulu minta maaf sama suami. Bagus. Halo. Yuk kita lihat yuk. Akhlaknya Rasulullah yang menjadi suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan, contoh-contoh yang baik. Kalau kita ingin melihat Rasulullah, siapakah yang minta maaf lebih dulu? Istri Rasulullah kepada Rasulullah lebih dulu minta maaf,
atau Rasulullah yang lebih dulu minta maaf kepada istri-istrinya? Siapa minta maaf lebih dulu? Rasulullah. Ini suami termasuk suami sombong ini. Jangan istri dulu langsung minta maaf sama kita. Kalau istri suruh minta maaf lebih dulu kepada kita suami, kita termasuk suami sombong. Rasulullah nggak begitu kok. Maaf Bapak, jangan mentang-mentang kita kepala rumah tangga, jangan mentang-mentang oh suami pimpinan rumah tangga, kepala rumah tangga, lalu dengan istri, mama sini nyungsep. Tidak boleh. Walaupun kita pemimpin dalam satu rumah tangga. Ibu, yang dicontohkan oleh Rasulullah lebih dulu minta maaf kepada istri-istrinya. Tuh. Dan Rasulullah minta maaf kepada istrinya bukan sambil lalu. Pak Mulyadi, bukan sambil lalu. Ini kadang-kadang suami minta maaf sama istri sambil lalu. Gimana Ustaz sambil lalunya? Lihat nih suami ini minta maaf sama istri. Suami minta maaf sama istri nih sambil lalu. Pulang dari masjid sholat Idul Fitri, betul? Si suami pulang sholat Fitri, sampai di rumah istrinya ada di dapur lagi siapin belah ketupat buat makan pagi. Suaminya dari masjid sampai di rumah begini, Assalamualaikum. Salam, kata bininya di dapur. Mah, lebaran ya mah, maafin ayah, kata suaminya. Bininya bilang begini, ya udah sama-sama. Ini kan sambil lalu namanya, betul? Ada nggak bu suami yang minta maafnya sambil lalu? Ada nggak suami yang minta maafnya sambil lalu? Jangan-jangan termasuk beliau nih. Kalau kemarin dengan istri minta maaf sambil lalu, kalau kemarin minta maaf sama istri sambil lalu, ayo nanti di rumah, ya ulangi, mumpung masih suasana bulan Syawal. Contoh, waduh minta contoh. Ibu siapa ini minta contoh? Bu Win, contoh Pak nih, halo, suami yang saleh, suami yang baik. Suami yang cinta dengan istri, suami yang sayang dengan istri. Mohon maaf, contohnya Bu Win begini. Contoh, pulang sholat Id, panggil istri kita. Mama, iya ayah, sini mah, jangan belah ketupat dulu. Sini. Kenapa ya? Duduk sini mah. Suruh istri kita duduk Pak. Duduk sini mah. Duduk istri kita. Bu Win duduk ya. Lalu kita Pak suami duduk di samping istri kita. Suami yang soleh, suami yang baik, dia akan berkata maaf kepada istrinya bukan sambil lalu, tapi keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bagaimana suami yang salah yang baik meminta maaf kepada istrinya? Nih, duduk kita di sebelah kita, istri kita. Minta maaf suami yang salah yang baik, dia akan berkata begini. Pak Jolir, ini orang Betawi masalahnya. Di Betawi kadang-kadang begitu suka sombong-sombong sama dia. Pak Jolir, nih, minta maaf nih. Minta maaf sama istri nih, suami nih. Ya, Ma, ya ayah, hampir 29 tahun aku damping hidup kamu. Lu juga sih, lu juga diajarin yang bener ibunya juga dikasih tahu yang bener emang ibunya juga sih ya Pak, diajarin yang bener
Dengerin. Nah, nih suami yang saleh, yang baik. Minta maaf nih. Ma, hampir 29 tahun aku dampingi hidup kamu. Aku belum bisa menjadi suami yang baik, Ma. Aku belum bisa bahagiain kamu. Aku belum bisa senangin kamu. Bahkan aku kadang-kadang suka berani membentak. Aku marah kadang-kadang bukan pada tempatnya. Aku kesel di kantor. Aku kesel tempat kerjaan. Aku bawa pulang ke rumah. Kamu mah yang jadi sasaran. Ma, hari ini Ma, sebelum semuanya Ma, maafkan aku ya Ma. Ridhokan aku ya Ma. Ma, doakan Ma, biar jabatan aku di kantor semakin bagus. Ma, doakan Ma, biar rezeki aku semakin berkah. Ma, doakan Ma, biar penyakit aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Ma, mati yang memisahkan kita berdua. Ibu, kalau suami minta maaf kayak tadi, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Cakep apa enggak? Cakep Pak, cakep. Dan saya sangat yakin, ayahanda, saya sangat yakin, Pak Johani, ketika suami minta maafnya begitu dengan istri, saya sangat yakin, Ibu istri pun sambil berlinang air mata, dia akan berkata yang sama. Dia akan bilang begini, ayah, maafin ibu juga. Ibu belum bisa jadi istri yang baik. Ibu belum bisa melayani ayah dengan baik. Ibu masih kadang-kadang berani ngebentak. Ibu masih kadang-kadang berani nyuruh. Bahkan ibu jujur ya, kadang-kadang ayah pas mau, ibu bilang jaringan lagi jelek. Pas ayah mau malam Jumat, ibu bilang lagi error. Ibu sadar ya itu dosa ya. Maka hari ini ya, ridhokan ibu ya. Ayah berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting pulang. Bahkan kadang-kadang SK-nya aja nggak pernah ada di rumah. Yang ibu mau sih bujuk-bujuk kami Bang DKI. Karena dia punya utang terus ya kan. Bodoh. Ibu beri utang dulu. Butuh ya butuh. Semua orang juga butuh. Betul? Tapi lihat dong. Utang kemarin belum lunas, ambil panci lagi. Motor belum lunas, ambil sofa lagi. Lu butuh apaan? Halo, Bu, saya sangat yakin ibu tadi akan berkata pun dari lubuk hati yang paling dalam, ayah, maafkan ibu, doakan biar ibu terus sehat, biar bisa dampingin ayah. Ayah, ridhoin ibu ya, ikhlasin ibu ya, ibu yang makan semua dari hasil keringat ayah. Kalau ayah ridho, kalau ayah ikhlas, apa yang ibu makan, insya Allah akan menjadi rahmat ibu. Ya, biarkan mati yang memisahkan kita berdua. Cakep ya? Cakep ya? Maaf, jujur. Kemarin minta maaf begitu katanya. Maka nggak ada salah ya. Ayah anda siapa namanya? Pak Wawan nggak ada salahnya Pak Wawan ya. Nanti sore, antar malam, sampai di rumah praktekan. Ibu, dengar. Pak Wawan mempraktekan. Nanti malam dipanggil istrinya. Ibu, sini. Kenapa ya? Sini. Istri Pak Wawan duduk. Pak Wawan duduk di sampingnya. Apa kata Pak Wawan? Bu, memang kemarin ayah udah minta maaf sama ibu. Tapi ternyata tadi halal bihalal. Jadi Ustaz menyampaikan itu cuma sambil lalu ternyata Bu. Bu, Pak Wawan nih. Hampir 28 tahun
Bapak dampingin hidup ibu. Bapak belum bisa jadi suami yang baik. Bapak belum bisa sebagai ibu. Bahkan kadang gaji bapak yang cuma sebagai guru belum cukup menangin ibu. Bu, hari ini ridhoin bapak ya, ikhlasin bapak ya. Istrinya Pak Wawan, bohong. Apa kata istri Pak Wawan? Bapak, tadi lewat kuburan mana? Bapak kesambet dengan kuburan ya? Kok tumben-tumbenan? Minta maafnya begini. Jangan-jangan Bapak mau ngebekasin nih. Dia mati urusannya Pak Wawan ya. Artinya apa? Kita memulainya terlambat. Betul? Kita memulainya terlambat. Coba kalau kita mulai dan sejak kita berumah tangga sampai usia rumah tangga kita 25 tahun, 30 tahun, dan itu kita biasakan, subhanallah, itu nanti anak-anak kita akan merekam. Anak-anak kita akan lihat. Ketika anak kita lihat, nanti ketika anak kita punya rumah tangga, dia akan contoh apa yang pernah kita lakukan. Indah nggak kalau begitu? Cakep nggak kalau begitu? Maka ayo kita mulai, ya Bu ya. Doa Jibril yang ketiga cukup. Ya, ngundang aja lagi. Mohon maaf, sesungguhnya ini rahasia perusahaan. Kenapa? Sebab begini, kalau Ustaz diundang ceramah, ada tiga-tiganya disampaikan. Besok Bapak Ibu nggak ngundang lagi. Jadi kalau ada 3, 2 dikasih, 1 diundang. Biar apa? Penasaran. Jadinya ngundang lagi. Mohon maaf Bu, lagi nonton sinetron Orang Ketiga. Ya, si Yuni sama si Aris. Bu, lagi enak-enak nonton, habis. Besok tungguin lagi nggak? Maka tadi ada doa 3 malaikat Jibril kepada Allah, 2 saya sampaikan. Yang 1, insya Allah to be continue. Ya, ayo Bapak Ibu Saudara, ciptakan ukhuwah Islamiyah di antara kita, tingkatkan profesionalisme, wujudkan guru yang bermartabat. Insya Allah guru-guru di sini orang-orang yang profesionalisme dan orang-orang yang bermartabat di mata Allah, di mana kita berada. Ya, dan mudah-mudahan PGRI Cakung, PGRI Jakarta Timur semakin solid, semakin erat hubungannya, semakin berkah orang-orang yang ada di dalamnya. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya Allah ya maulana al-ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada'lana fi maqamina dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya musahhil sahhil. Sahil alaina fi kulli umur, sahil alaina fi kulli hal, sahil alaina ma 'aradtana ma lahu bis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, Bapak, sebelum saya tutup, Bapak Ketua PGRI, ayahanda Pak Abu Khalil, saya ingat betul ketika saya masih kelas 5 SD. Saya kalau mau berangkat sekolah Pak Wawan, saya cium tangan sama abang saya. Saya bilang begini, Mbak, Opik jalan. Saya biasakan Opik. Saya manggil ayah saya Abang, ya. Mbak, Opik jalan. Bapak saya sayang dengan saya.
Karena saya anak laki paling kecil. Diusap kepala saya, diusap kepala saya, diusap punggung saya. Apa abah saya bilang? Belajar lo yang benar. Tiap cium tangan, ibu guru, bapak guru. Kalau anak didik kita, anak kandung kita cium tangan yang benar, ya. Bukan ke jidat, bukan ke pipi. Kemana? Ke hidung. Jadi kalau ada anak didik kita cium tangan sama kita ke pipi, ke jidat, bilang yang benar. Balikin lagi yang benar. Balikin lagi, mana bu yang benar? Yang benar. Tuh. Kenapa? Di atas telapak tangan kita ada urat-urat saraf yang halus yang mengalir ke seluruh tubuh. Bu, maaf. Ketika anak saya mau berangkat sekolah, dia cium tangan dengan saya. Ayah, aku jalan. Yang dia cium tangan saya. Tapi saraf yang ada di atas telapak tangan saya bergetar ke seluruh tubuh saya. Salah satunya bergetar di mana? Di hati saya. Ya Allah, anakku cium tangan. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Bergetar di hati. Tadi kalau saya mau berangkat ceramah jauh, istri saya cium tangan. Yang dia cium tangan saya bergetar di tempat lain. Akhirnya apa saya bilang? Tangan sebentar ayo masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam. Kenapa? Karena bergetar kok di tempat lain. Kenapa di sini ada urat-urat saraf yang halus yang mengalir ke seluruh tubuh? Maka kalau anak kita cium tangan, ya cium tangan yang benar. Nih perhatikan, saya mau berangkat sekolah di kelas 5 SD nih. Pak, topik jalan Pak. Ya sayang sama saya diusap kepala punggung saya. Apa dia bilang? Belajar yang benar. Tiap mau sekolah, belajar yang benar. Belajar yang benar. Satu ketika saya protes dengan abah saya, Pak, Opik udah belajar benar. Bapak kenapa sih nggak kayak orang tua yang lain? Orang tua yang lain tuh kalau anak cium tangan, belajar biar pinter, belajar biar pinter. Kenapa sih Pak? Opik nggak pernah disuruh belajar biar pinter. Pasti Bapak bilang, belajar yang benar, belajar yang benar. Opik udah benar Pak belajarnya. Saya bilang begitu. Apa Bapak saya bilang? Pik, ntar lu ngerti Pik. Ntar lu ngerti Pik. Sekarang saya baru sadar. Berarti Ibu, Bapak, kalau anak kita, anak didik kita suruh belajar yang benar, itu pasti anak akan pintar. Pasti. Tapi kalau anak didik kita suruh belajar biar pintar, mohon maaf, belum tentu benar. Udah pintar bapaknya dibohongin. Udah pintar emaknya dibohongin. Kenapa? Karena disuruh belajar biar pintar. Bu, banyak orang pintar, betul? Banyak orang pintar. Di DPR MPR orang pintar semua, betul? Cuman nggak bener pindah ke KPK, betul? Ayo Pak Wawan, didik anak kita biar belajar benar. Ibu, waktu bapak saya usap kepala saya, usap punggung saya, di punggung saya kebetulan ada bisulnya. Pas diusap kena bisul saya, Bu. Saya bilang begini, aduh Bang, kenapa Be? Kena bisul. Bapak saya bilang begini, Oke, Abah ngusapnya sayang. Abah ngusapnya sayang. Cuma kena bisul jadi sakit. Oh, karena kena bisul jadi sakit. Maka ibu, bapak, saudara, Pak Ketua PGRI, Pak Wawan, Bapak, Ayah Anda, Pak Jawabir, yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tujuannya sayang. Betul? Cuman kalau hati Pak Wawan ada bisulnya, sialan malah merusak. Pembawa acara pakai disalahin. Tuh, ada bisulnya. Ada bisul. Mudah-mudahan yang punya bisul cepat pecah. Amin. Yang nggak punya bisul jangan pelihara bisul ya. Ibu, maksud hati enggak ngebelok. Gedean dulu. Ibu ya. Maksud hati
Nunung. Apa daya? Bapaknya yang datang. Itu mungkin saya. Omongan Ustaz Taufik memang kadang-kadang bikin bingung, lantur kesana kemari, ngalor ngidul kesana kemari, tapi insya Allah memberikan manfaat di masa mendatang. Pulau Pandan jauh di mana? Di balik pulau Siang Sadula. Terserah orang mau bilang apa, asalkan PGRI Cakung tetap jaya.